Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina dari tim asisten mekanika batuan Laboratorium Geomekanik jurusan Teknik Pertambangan FTUNI. Baik, pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai percobaan uji sifat fisik. Adapun maksud dari dilakukannya percobaan ini yaitu untuk mengetahui bobot dan massa dari batuan. Dan tujuan dari dilakukannya praktikum ini yaitu yang pertama mengetahui parameter pengujian sifat fisik batuan. Yang kedua mengetahui penggunaan alat-alat uji sifat fisik batuan. Yang ketiga mengetahui pengolahan data uji sifat fisik batuan. Adapun alat dan bahan yang digunakan itu seperti desikator dan alat pemompanya. Kemudian ada jangka sorong, cawan, neraca analitik, dan yang terakhir itu adalah sampel. Adapun sampel yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama itu sampel berbentuk silinder dan sampel berbentuk kotak. Sampel berbentuk silinder ini menggunakan alat core drilling dan untuk sampel berbentuk kotak ini menggunakan alat stone cutter. Langkah selanjutnya kita melakukan penimbangan terhadap sampel, di mana penimbangan ini kita menggunakan alat neraca analitik dan cawan. Nah, pertama kita naikkan cawan ke atas neraca analitiknya. Kemudian kita hilangkan atau kita senteringkan nilai dari neraca analitik yang telah terbaca, di mana untuk menyentringkan ini gunanya untuk menghilangkan berat dari cawan sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari sampel yang sebenarnya. Setelah dihilangkan kita menggunakan tombol R. Nah, kemudian kita naikkan sampelnya. Nah, setelah sampelnya kita naikkan, maka kita membaca nilai yang ada di neraca analitik. Nah, nilai inilah yang akan menjadi berat natural dari sampel yang kita gunakan. Nah, langkah selanjutnya kita memasukkan sampel ke dalam desikator. Namun sebelum memasukkan sampel, kita olesi desikator terlebih dahulu dengan menggunakan vaselin. Nah, vaselin ini gunanya supaya udara yang ada di dalam desikator itu tidak keluar melalui celah-celah dari penutup desikator itu sendiri. Nah, setelah diolesi, kemudian kita masukkan sampel ke dalam desikator. Nah, setelah kita masukkan, kita tutup kembali. Nah, caranya seperti ini supaya vaselinnya tetap melekat pada penutup desikator. Nah, setelah sampelnya berada di dalam desikator, kita memasang penutup yang terhubung dengan mesin pompa. Nah, kemudian kita nyalakan mesin pompanya. Mesin pompa dinyalakan ini gunanya supaya udara yang ada di dalam sampel atau batuan yang kita gunakan dapat keluar melalui pori-pori yang dihisap oleh mesin pompa ini. Dan untuk penggunaan mesin pompa ini kurang lebih maksimal 15 menit. Tergantung dari jenis sampelnya pula. Apabila sampelnya agak lunak, bisa kita gunakan waktu 10 menit paling lama. Maka selanjutnya setelah 15 menit sampel dipompa di dalam desikator,
sampel tetap didiamkan di dalam selama kurang lebih 24 jam dan tidak dikeluarkan agar pori-pori yang tadi terisi oleh udara kembali terisi oleh air untuk mendapatkan nilai berat jenuh dari sampel itu sendiri. Setelah didiamkan selama 24 jam di dalam desikator, maka sampel yang ada di dalam desikator itu sendiri dikeluarkan dari dalam desikator dan disimpan pada cawan. Nah, kemudian kita melakukan penimbangan kembali, di mana penimbangan ini kita akan mendapatkan nilai berat jenuh dari sampelnya. Nah, setelah berat jenuh didapatkan, maka selanjutnya kita melakukan penimbangan berat gantung. Nah, untuk mendapatkan nilai berat gantung itu sendiri, kita melakukannya dengan cara menyediakan ember dan yang telah terisi air kurang lebih 3/4 dari ukuran ember itu sendiri. Kemudian kita ikatkan tali pengikat pada neraca analitik dan sampel. Setelah terikat seperti ini, kemudian kita masukkan sampel ke dalam air yang telah terisi pada ember. Nah, setelah tergantung di dalam air, kemudian kita baca angka yang telah ada di neraca analitik. Kemudian itulah yang akan menjadi nilai dari berat gantung pada sampel itu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai berat gantung, langkah selanjutnya kita melakukan pengopenan atau pengeringan dengan mencari nilai berat kering. Pertama-tama kita buka ovennya terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan kos tangan agar lebih safety. Nah, setelah kita menggunakan kos tangan, masukkan sampel ke dalam oven. Terus tutup kembali ovennya, kemudian kita kunci. Nah, setelah sampel berada di dalam oven, kita atur pertama-tama itu suhunya sebesar 110 derajat Celcius. Nah, setelah diatur sebesar 10 derajat Celcius, kita enter. Kemudian atur kembali waktunya selama 24 jam seperti pada saat mencari berat jenuh tadi. Nah, terus kita enter kembali. Nah, kita lakukan pengeringan selama 24 jam agar pengeringannya lebih optimal sehingga kita bisa mendapatkan nilai berat kering secara optimal pula. Setelah 1 hari berlalu, kemudian kita keluarkan sampel yang ada di dalam oven. Sementara itu kita buka ovennya terlebih dahulu, kemudian keluarkan sampelnya. Kemudian tutup kembali oven dan matikan ovennya. Setelah sampel telah dikeluarkan dari dalam oven, kemudian kita timbang kembali. Setelah kita melakukan pengopenan selama 24 jam atau 1 hari, selanjutnya kita melakukan penimbangan kembali, di mana penimbangan kali ini kita mengambil nilai berat kering dari sampel yang telah kita olah sebelumnya. Setelah beberapa prosedur kerja yang telah kita lakukan tadi, kita telah mendapatkan parameter-parameter dari uji sifat fisik itu sendiri. Yang pertama berat natural, yang kedua berat jenuh, yang ketiga berat gantung, dan yang keempat berat kering. Itulah tadi beberapa rangkaian dari percobaan uji sifat fisik. Apabila masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada saat asistensi pada asistennya masing-masing. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.